Morning workout atau night workout? Night. Siang. Kenapa? Kenapa? Uh-uh. Kalau siang kan biasanya kan juga suka jam-jam ngantuk tidur gitu kan. Sementara aku yes. tuh bukan orang yang suka tidur siang. Jadi lebih pada orang yang udah langsung aja olahraga jadi makin segar. Jadi habis olahraga semakin segar, kerjaan makin dar gitu. Wow, kalau Kak Frans tadi beda juga. Iya. Kenapa tuh Kak? Sebenarnya tadi kan pilihannya morning atau night nih. Sebenarnya rada-rada agak sore sih sebenarnya. Tapi kalau disuruh pilih morning atau night, akan milihnya night. Dance class atau gym floor? Orang nge-gym kan tujuannya satu adalah mereka pengen melakukan perubahan dari diri mereka masing-masing kan. Nah, that's why Paradigm itu hadir yang so far sih selama kurang lebih hampir 8 tahun ini banyak banget member-member yang happy dengan results-nya, betul, dengan results yang memuaskan. Terus kita juga memiliki komunitas yang sangatlah suportif sekali. Orang nge-gym itu benar-benar datang untuk berolahraga, exercise dan punya misi tertentu dalam dirinya mereka sendiri. Dan pastinya kalau orang-orang datang ke Paradigm Fitness, mereka itu tuh nggak merasa judgmental, tapi lebih kepada mereka tuh merasa tersupport. Beauty Pot by Youth and Beauty. Hai Beauties, welcome back di Beauty Pot by Youth and Beauty Clinic. Ya, kali ini aku happy banget karena hari ini aku kedatangan sosok yang luar biasa, co-founder dari Paradigm Fitness Indonesia, yaitu ada Kak Erik dan juga Kak Frans. Hai. Halo, thank you. Halo. Luar biasa semangatnya, cerianya ya. Kalau ngeliat Kak Frans sama Kak Erik ini selalu energinya positif terus ya. Amin. Wow. Apalagi yang tengah ini habis ulang tahun, happy birthday. Wah, terima kasih, thank you. Wah, luar biasa. Yang ke-30, bener? Betul, dikali 3 ya. Seumuran ya, kita bertiga ya kelihatannya ya. Kayaknya ngeliat Kak Frans juga nggak pernah tua-tua, karena di Youth Beauty juga ya, menolak tua hashtag kita. Menolak tua. Ya, apa kabar nih Kak? Luar biasa. Luar biasa, Thank you. Kak Erik. Amazing Right now. Udah siap berarti untuk tanya-tanya jawab nih. Iya Karena dong. aku nih penasaran banget. Bukan Yes. cuma aku ya, tapi para beauties juga di rumah gitu ya. Wah, ini luar biasa banget sih, co-founder dari Paradigm Fitness Indonesia gitu. Wow. Pengen kulik-kulik nih. Kira-kira mungkin sebagian orang di rumah tuh pengen membangun bisnis. Nah, bisnis yang stabil itu kayak siapa? Kayak Paradigm yang hampir 8 tahun di tahun ini, betul? Yes, betul. Luar biasa loh Paradigm Amin. Fitness ya, udah mau ke 8 tahun di tahun ini ya. Tapi sebelum aku bincang-bincang lebih dalam lagi, aku mau ngajak Kak Frans dan Kak Erik ngobrol-ngobrol dulu ya. Boleh. Dan aku kasih games pilihan ya. Udah siap belum? Udah. Pilihannya sih gampang-gampang aja sih ini ya. Tentang juga dibilangnya tuh kayak self care sehari-harinya aja. Jadi udah siap belum nih pilihannya? Siap belum? Siap belum? Nona, ada lagu baru lagi loh. Iya. Nah, yang angkot-angkot itu udah hafal belum? Udah. Apa? Udah tayang. Udah hafal ya, ada lagunya juga si Nona itu. Oke, pilihan pertama untuk keduanya ya, boleh dijawabnya barengan. Morning workout atau night workout? Night. Siang. Kenapa? Kenapa? Uh-uh. Kalau morning biasanya aku selalu ada morning routine, terus harus cek kerjaan dulu, ya Yes. kan? Jadi pada saat semuanya udah well set up, siang aku workout, terus malam udah bisa follow up semua hasil kerjaan-kerjaan lain gitu. Wow, kalau Kak Frans tadi beda juga. Iya. Kenapa tuh Kak? Sebenarnya tadi kan pilihannya morning atau night nih. Sebenarnya rada-rada agak sore sih sebenarnya. Tapi kalau disuruh pilih morning menjelang atau night, akan milihnya night. Kenapa Gitu. tuh, lebih enak aja Kak atau gimana? Iya. Kalau dari Kak Frans sendiri. Kalau sore tuh berasa tenaganya udah lebih ada ya. Kalau pagi tuh masih kayak mencari tenaganya di mana gitu. Oke gitu. Tinggal disesuaiin aja ya, Iya. tergantung energinya. Kalau siang kan biasanya kan juga suka jam-jam ngantuk tidur gitu kan. Sementara aku tuh bukan orang yang suka tidur siang. Jadi lebih pada orang yang udah langsung aja olahraga jadi makin segar. Jadi habis olahraga semakin segar, kerjaan makin dar gitu. Wow, itulah semangat dari kuncinya Kak Erik dan Kak Frans ya. Pertanyaan kedua atau pilihan kedua, cardio atau weight training? Weight training. Ya. Kenapa? Karena keseharian juga udah sering dance kan. Iya. Most of the time juga aku masih mengajar dance class juga. Jadi itu adalah my cardio routine. Jadi aku melengkapi dengan ngelakuin weight training. Sama. Sama, makanya juga tiap hari rutin ikut kelas kayak kettlebell, mace gitu. Yang emang bener-bener kayak total body workout, isinya tuh udah sahabat-sahabat besi lah. Widih, sahabat-sahabat besi. Ada aja istilah anak gym ya. Pilihan ketiga,
Dance class atau gym floor? Dance class. Dance. Udah pasti ya, Iya. kayaknya ya. Kenapa sesuka itu? Karena kalau misalnya kita dance itu gak berasa kayak lagi workout. Padahal Oh. ternyata kita workout dan feelingnya happy, ngangkat mood banget, dan ternyata langsung membakar kalori gitu. Wow. Dan aku lihat juga di Paradigm itu kalau dance bareng-bareng ya, lebih Iya. seru dan lebih asik ya. Betul. Ngeliatnya juga ya. Seru-seru kayak party. Iya, bener lagi. Sama Kak Frans juga berarti Bener, dance bener. lebih lebih oke banget nih gitu. Iya. Lebih early healthy party lah Wah. pokoknya kan. Dari party yang lain-lain mendingan party dance di Benar. Paradigm ya. Party, benar. Pilihan selanjutnya udah siap? Coffee atau protein shake? Coffee. Kopi protein jadi satu sekarang. Oh iya. Iya kan ada kopi dengan foam protein. Oh Yeay. sekarang udah ada. Jadi nggak ada pilihan ya, Nggak ada langsung pilihan. aja kopi dan Uh-uh. protein shake. Betul. Sama Coffee. kopi. Coffee. Oh protein Coffee. agak ini, tapi kopi harus ya. Kopi harus. Kewajiban ya. Iya. Biasa kalau misalkan Kak Frans ini ngopinya di pagi apa menjelang sore? Menjelang sore. Menjelang sore ya. Iya. Stamina justru malah ya. Iya. Wow, luar biasa ya. Kalau aku minum kopi itu selalu di pagi. Karena biar apa? Karena biar melek langsung, biar semangat gitu ya. Sekarang pilihan selanjutnya, cheat day atau clean eating? Clean eating. Mindful eating. Mindful. Wow. Iya. Waduh. Jadi lebih balance aja gitu. Mhm. Ya kan, jadi untuk mengatasi craving yang berlebihan. Kadang kalau misalkan orang healthy terus gitu kan, namanya juga manusia ya kan, kayak pengen sesuatu yang bikin menyenangkan diri dia sendiri gitu kan, termasuk aku juga gitu, karena kan aku anaknya tuh sweet tooth sekali gitu kan. Jadi pada saat aku udah makan yang sweet tooth, jadi harus diseimbangkan. Jadi kira-kira lebih ke bahasanya tuh tahu diri lah ya gitu, makanya jadi harus lebih seimbang. Jadi yang kita suka tetap dimakan, yang healthy pun juga lebih aware gitu. Wow, berarti di maintenance aja tuh ya. Iya, dijaga di-maintain, ya. dijaga. Kalau Kak Frans sendiri? Sebenarnya dibilang clean eating tuh jangan dibayangin, oh ini orang bener-bener bersih banget gitu ya. Maksudnya makannya harus sampai clean, sampai habis. Sampai habis bener juga sih. Oh, sampai habis. Setuju sih, Iya, setuju iya. ya. Nggak boleh mubazir Iya, bawa betul. makanan. Betul, iya. Luar biasa. Pilihan terakhir nih ada Iya. lagi nih Kak. Cat or dog? Cat. Kalau aku bilang dog nanti Dior marah, jadi cat. Kenapa sesuka itu? Karena yang aku dengar-dengar juga ya, katanya tuh mereka berdua memang pelihara 12 kucing. Dan wow, ini nanti ada segmen khusus sendiri ya, karena bahas topiknya itu banyak banget di situ. Cat lovers tungguin ya. Tungguin ya, jangan kemana-mana. Kenapa pilih cat? Suka banget. Udah dikasih sama Tuhan seperti itu. Wow. Kak Frans? Iya, awalnya suka banget sama doggy ya. Terus Mm-mm. yang dikasihnya kucing. Oh, gitu. tapi dulu sempat juga melihara doggy. Hyorin. Jadi my niece yang ada doggy gitu. And then langsung sekarang ke kucing. Apa sih perbedaannya antara kucing dan anjing peliharaannya gitu? Beda banget. Beda banget ya. Beda banget. Energik ya kalau kucing ya. Oh. Tiba-tiba udah di atas gitu kan. Iya ya, barang-barang suka ada yang pecah gak sih? Kami Kan sih aman, kucing, yang iya. kali ini aman Iya. kucingnya. aman. Paling piala-piala kita aja sih Oh pecah. wow. Makanya dibikinin khusus sendiri kali ya. Mungkin kalau barang-barang yang pecah gitu, pecah belah khusus sendiri gitu. Wow, luar biasa deh ya kalau ngobrol-ngobrol sama Kak Frans dan Kak Erik juga. Dan aku pengen menanyakan sih sebenarnya ya, awal mula membangun Paradigm itu gimana sih? Kayak mungkin pemikiran sendiri apa langsung emang berdua sama-sama komit untuk mau bangun Paradigm? Dari siapa dulu yang mau jawab? Jadi awal mulanya Paradigm, jadi Paradigm itu kita buat bareng-bareng juga. Ada aku, ada Frans, ada JJ Sweeney, ada Miho Araki, ada Jehanis Lianur juga. Emang pada saat itu memang kita itu deket banget ya, gitu. Dari secara periode kerja pun kita udah cukup lama, udah saling tahu tentang vision, mission, dan seberapa kita tuh passionate sama project ini gitu. Berawalnya mulai dari discussion sih gitu, dan melihat perkembangan dunia fitness itu sudah seperti apa. Dan rasanya pada saat ada satu titik di mana kita kayaknya butuh something yang fresh di dunia fitness. So then we come up with the fresh idea dengan nge-build Paradigm Fitness gitu. Dan memang dari dulu visi misinya gitu kayak one day deh pengen buka gitu fitness. Emang dari dulu kepikiran apa memang spontan pada saat itu aja? Lagi kayak conversation mungkin ya tadi ngobrol-ngobrol tiba-tiba langsung pengen bikin. Karena mungkin
dengan berjalannya waktu juga ya kan, jadi memang sepertinya sudah butuh pembaharuan di dunia fitness. Jadi ya kita come up dengan sebuah ideas yang bikin fitness industry itu tampil lebih fresh dan pastinya bisa meng-cater kebutuhan orang-orang ya kan, yang memang sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Dan Kak Frans sejak 2018 kan Paradigm Fitness. Nah, waktu itu ngeliat 2018 fitness di Indonesia seperti apa? Fitness di Indonesia tuh lagi maju-majunya sih gitu. Pada saat itu ya. Gitu kan dari fenomena yang kita sebutnya mega gym, tiba-tiba hadir butik gym yang lebih spesifik, yang ini program apa gitu. Nah, idenya muncul kita buat lifestyle club si Paradigm ini. Gitu. Jadi kita menggabungkan antara apa yang dibutuhkan lah gitu. Dan terus berjalan sampai sekarang gitu ya. Nggak berasa 8 tahun loh Paradigm ya, luar biasa. Dan membernya semakin banyak ya. Karena aku lihat-lihat juga karena Paradigm ini di mana-mana cabangnya. Luar biasa, SCBD ada, Dharma Wangsa Square ada, Sumarekon Mall Kelapa Gading, Sumarekon Mall Serpong dekat rumahku juga ada. Luar biasa di mana-mana. Mungkin ada cabang baru lagi. Apa kepikiran? Doakan ya. Aku nggak butuh amin, ada atau tidak. Aja dong. Ini Ya, semua kalian pokoknya yang rumah-rumahnya deket-deket Paradigm gitu ya, langsung ke Paradigm karena mau buka cabang baru lagi ya. Siapa tahu ya, one day ya. doakan. Yang Didoakan yang saja. terdekat aku kasih bocoran ya. Oh iya, yang boleh. terdekat ini baru pertama kali dibocorin di sini. Wow, eksklusif lah hanya di Beauty Spot. Apa nih bocorannya? Jadi cabang kita yang di Paradigm Fitness Dharma Wangsa Square di tahun ini kita akan ngelakuin expansion. Wow, luar biasa. Keren deh, keren. Semakin banyak ya, semoga nantinya ya member-member di Dharma Wangsa dan tentu di kota-kota manapun itu ya. Kira-kira kepikiran gak sih di luar Jawa mungkin ya? Ada gak sih? Soalnya kan beauties kita ada yang dari Sumatera, Kalimantan, siapa tahu. Ya, pokoknya doakan yang terbaik aja karena kalau dari Paradigm sendiri kita benar-benar memperhatikan secara kualitas ya. Kualitas kita benar-benar kita perhatikan sedemikian sehingga jadi kita so far benar-benar apa yang kita udah buka kita benar-benar maintain dari segi segala macam angle-nya untuk make sure nomor 1. Wow, keren deh. Biasanya kalian berdua Kak Erik dan Kak Frans gitu ya, ke Paradigm mana seringnya gitu? Semuanya. Semuanya ya, hampir tiap minggu main slok sama. Iya betul. Kita harus berbagi. Harus berbagi ya. Harus berbagi. Supaya yang ini nggak iri harus ke sini juga. Iya betul. Gitu. Awal mula pilih nama Paradigm itu dari mana sih? Unik loh namanya. Oke, jadi Paradigm itu sendiri tuh arti katanya adalah sudut pandang ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya ada satu kata-kata paradigm shift gitu. Jadi cara orang tuh memandang sesuatu tapi berpindah atau shifting menjadi ke arah yang lebih baik. Contohnya seperti kayak handphone series deh gitu kan. Misalkan dari merek A series berapa tiba-tiba tahun depan udah keluar lagi series nomor baru lagi. Nah, jadi it's a shift basically. Nah, jadi itulah yang kita mau sampaikan juga. Paradigm itu adalah berupa cara pandang terbaru di mana orang tuh nanti pada saat experience di Paradigm mereka bisa melihat secara luas ini loh Paradigm Fitness yang hadir itu untuk meng-cater seluruh kebutuhan kesehatannya mereka. Jadi bukan cuma it's all about fisik, tapi gimana caranya Paradigm itu bisa mengubah orang itu bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi their best version dari segi fisik gitu. Jadi nggak cuma secara look estetik, tapi secara fungsinya pun juga lebih bagus. Nah, ngomong-ngomong visi dari Paradigm itu apa sih? Apa yang membedakan gitu ya dari gym-gym tempat lainnya dan Paradigm gitu? Oke. Paradigm itu tidak menjual membership. Kita itu menjual perubahan terbaik dari orang-orang. Wow, itulah ya yang membedakannya ya. Tidak menjual membership tentunya. Ya kan? Tapi ada poin-poin lain yang dijual dari Paradigm. Itu perubahan gitu. Ya karena based on our experience juga ya Frans ya. Jadi orang nge-gym kan tujuannya satu adalah mereka pengen melakukan perubahan dari diri mereka masing-masing kan. Nah, that's why Paradigm itu hadir yang so far sih selama kurang lebih hampir 8 tahun ini banyak banget member-member yang happy dengan results-nya, betul dengan results yang memuaskan. Terus kita juga memiliki komunitas yang sangatlah supportive sekali. Orang nge-gym itu benar-benar datang untuk berolahraga, exercise dan punya misi tertentu dalam dirinya mereka sendiri. Dan pastinya kalau orang-orang datang ke Paradigm Fitness, mereka itu tuh nggak merasa judgmental, tapi lebih kepada mereka tuh merasa tersupport dengan sesuai sama
sama ya kebutuhan mereka gitu. Iya. Karena memang kalau dari Paradigm sendiri, setiap orang yang datang ke Paradigm itu pasti akan kita bantu sesuai dengan kebutuhan dari goal mereka masing-masing gitu. Jadi nggak cuman ya udah nih member ya, habis itu ya udah deh terserah deh mau ngapain aja gitu. Tapi kita justru menggandeng mereka untuk mereka tuh bisa mendapatkan goal mereka dengan tepat, dengan arah yang benar gitu. Tapi setuju sih, member-member Paradigm itu solid loh satu sama lain Amin. ya. Mungkin kayak kalau dilihat-lihat dari gym yang lainnya, tapi aku lihat dari teman-temanku yang di Paradigm juga, dan memang itu wah luar biasa kalau misalkan mau nge-gym tuh bareng-bareng terus segala macam. Jadi Iya, itu iya, satu iya. sama lain saling membantu walaupun newbie gitu ya, Iya, istilahnya betul, baru betul. masuk gym, tapi tetap di Paradigm itu banyak yang bantu loh. Iya ya, dan glowing ya. Ya, itu dia yang going. Cuci mata kali ya kalau main ke Paradigm. Bener, Ya. bener. Nah, Kak, aku mau nanya juga kan, sekarang Paradigm berkembang sangat pesat kalau aku bilang ya. Ya. Apa tantangan terbesar sih kayak mungkin di saat ini Paradigm keganggu gak sih dengan munculnya gym-gym baru gitu kan? Sekarang zaman sekarang 2026 gym-gym tuh banyak banget yang mulai datang gitu. Kira-kira Paradigm ngelihat itu gimana? Bagaimana? Kalau justru kita ngelihat kayak semakin naik nih workout culture gitu. Yes. Sebenarnya itu bagus banget sih gitu. Oh. Justru tantangan terbesar dari Paradigm sendiri adalah gimana caranya untuk ngeramu lagi program-program yang terbaru gitu kan, karena memang setiap orang tuh membutuhkan paradigm shift ya. Yes. Gitu. Jadi ada apa lagi nih gitu. Makanya juga sembari kita juga doing untuk paradigmnya, kita juga kan lahir dari expertise dan praktisi gitu. Karena kita tuh juga mengajar gitu. Dan enggak nganggap yang baru-baru itu sebuah kompetitor. Enggak sih. Enggak. Ya, contohnya mungkin sekarang adalah yang lately nih, apalagi setelah pandemi ya. Setelah pandemi itu kan muncul olahraga-olahraga yang sifatnya tuh trending gitu. Kayak misalkan ada padel, atau mungkin tenis, atau mungkin hybrid workout yang sekarang gitu. Justru kita happy ya dengan tren olahraga tertentu ini gitu. Jadi bikin orang tuh lebih aware, oh ternyata dengan kayak begini tuh mereka tuh secara nggak langsung mereka mencoba untuk berolahraga yang tadinya mungkin nggak pernah olahraga, jadi mereka at least melakukan satu kegiatan yang menyehatkan. Nah, disitulah justru perannya Paradigm ada. Gitu, justru kita ini adalah sebuah tempat yang bisa meng-cater kebutuhannya mereka untuk bisa punya performance lebih baik lagi di olahraga-olahraga tersebut gitu. Jadi misalnya contohnya orang yang suka pedal, orang yang suka pedal, mereka tuh bisa banget latihan mobility, latihan movement itu semua basicnya dari Paradigm, karena kita punya program-program yang sangatlah spesifik untuk justru bisa improve athlete performance. Gitu. Contohnya Misalnya gini, contoh apa aja? pada saat kita ngelakuin pedal itu kan satu sisi ya, lebih kepada satu sisi, dan mereka butuh load movement, terus how to swing well, terus bagaimana cara mereka berlari ya kan. Nah itu tuh bisa kita latih per part, dan kita tuh bisa latihan functional training di Paradigm dengan menggunakan program-program kita. Ya kan, contohnya ada latihan steel mace, terus ada latihan kettlebell juga, terus juga ada landmine juga gitu. Jadi banyak banget yang mungkin teman-teman di sini, teman-teman beauties kayak ini latihan apa sih gitu kan. Gitu Nah, ya. itulah yang bikin Paradigm berbeda. Our unique program yang justru nge-build orang itu bukan cuma thinking about how to build muscle, tapi benar-benar bikin tubuh mereka bergerak dari atas sampai bawah dengan program-program kita. Gitu. Keren banget program-programnya ya, ngikutin tren zaman saat ini loh. Iya. Mungkinnya nextnya ada olahraga apa, Paradigm juga siapa tahu ada juga program itu ya. Iya, gitu. Jadi Keren banget memang kalau dari awal banget orang-orang tuh kalau datang ke Paradigm dari since kita buka, mereka tuh pasti akan kayak bingung gitu. Ini kita mau latihan apa ya di sini? Nah, jadi Paradigm sendiri itu merupakan adaptasi dari fitness culture terdepan gitu. Bisa dibilang adaptasi fitness, future fitness. Nah, ini kita udah buat. Jadi kayak misalnya sekarang lagi tren-tren hybrid workout ya kan. Kita tahu nih beberapa equipmentnya yang digunakan seperti apa. Nah, kita tuh sebenarnya udah ngelakuin itu dari tahun 2018 dari pertama kali kita buka gitu. Nah, sekarang nih orang-orang lagi happening dan kita tuh seneng banget. Oh, akhirnya orang aware nih gitu kan. Nah, Paradigm, kita nih punya nih semua alat-alatnya, dan we are ready to support you guys untuk bisa nge-build performance kalian di Paradigm gitu. Wow, luar biasa. Itulah yang membedakan Paradigm dengan fitness lainnya tentunya ya. Kalau aku denger nih bangga banget ya, apalagi seorang co-founder ya aku sebutnya. Pernah gak sih merasa hal apa yang paling bangga setelah membangun Paradigm Fitness?
Aduh, bangganya bukan lagi. Aku yang denger aja dari tadi tuh bangga banget karena punya programnya banyak banget dan ngikutin zaman banget. Nah kalau dari Kak Erik dan Kak Frans sendiri gimana nih? Sebangga apa? Coba. Bangga banget. Bangga banget ya, bangganya apa sih Kak kalau boleh tahu melihat member-membernya tiba-tiba kayak wow yang tadinya mungkin datangnya belum sebagus ini badannya tiba-tiba keluar langsung sebagus itu udah beberapa tahun di sana gitu. Iya bener banget karena Paradigm itu memang kita fokusnya Paradigm itu memang adalah Paradigm People. Siapa itu Paradigm People? Paradigm members dan juga yang soon to be members. Nah, seneng banget ngelihat Paradigm People ini tuh mereka udah banyak ngedapetin result. Makanya kita juga ada program namanya Paradigm Modern Day Warrior Ready Transformation. Wow. Nah, ini tuh udah sampai batch on the way ke 10. Wow, Nah, 10. Jadi setiap Ready Transformation tuh ada 2 kategori. Yang pertama tuh Body Transformation. Jadi kita ngeliat tuh yang ready badannya. Satu lagi Skill Development. Jadi kita juga ngeliat yang skillnya nih wah berparadigm shift nih. Plus per tahun ini nih kita munculin satu kategori terbaru lagi, weight loss program. Wow, Gitu. itu paradigmnya sendiri yang nentuin apa membernya sendiri yang aku mau ke weight loss lah, aku mau ke inilah gitu. Gimana? Itu adalah member kita yang memilih kategori mereka mana yang mereka mau ikutin. Nanti akan dibantu di guide sama trainer kita, sama PT kita, sama coach kita dalam certain period 12 minggu. Nanti habis itu baru kita lakukan penjurian. Wow, gitu. jatuhnya lebih spesifik ya. Jadi kita tahu nih kayak oh berarti kalau ke paradigm punya tujuan nih mau apa gitu. Luar biasa deh, keren deh. Bangga denger ya juga ya. Gak cuma ke foundernya aja tapi aku juga bangga gitu denger ya. Bahkan, Tapi ngomong-ngomong, bahkan kenapa kayak Kak? kita tuh punya member yang mami-mami umurnya 80 tahun udah bisa ngelakuin pull up loh. 80 tahun? 80 tahun. Wow. Iya. Gitu. Jadi ya maksudnya kita happy banget ya sama results-nya dan apa namanya karena mami ini juga latihan sama guide dari coach kita dan memang coach kita tuh memang selalu di training dan mereka tuh selalu upgrade tentang knowledge dan juga education di dunia fitness. Jadi makanya mereka pun juga benar-benar nge-guide member kita tuh memang sesuai dengan goal member itu masing-masing gitu. Keren deh. Wah, mami-mami 80 tahun ya bisa pull up. Iya. Siapa yang nyangka gitu ya. Umur 60 70 Iya tahun kan? juga kan siapa tahu enggak ada yang bisa. Tapi ini ya member Paradigm memang luar biasa loh. 80 tahun bisa pull up. Kita belum tentu 80. Makanya kita harus jaga badan ya. Segera ke Paradigm sekarang ya. Kak, ngomong-ngomong kalau misalkan membangun bisnis kan ada aja tuh yang namanya kayak marah-marah atau beda berpendapat gitu. Aku aja kerja yang bukan di istilahnya yang bukan di headnya gitu ya. Sering ada tuh kayak clash. Nah, kalian sendiri tuh ada gak sih kayak beda pendapat sendiri atau jadi kesannya marah gitu? Pasti Ya. Of course manusiawi ya itu ya. Ada lah. Perkara apa sih waktu itu? Kadang karena perkara-perkara kecil kok. Prahara-prahara itu pasti ada ya. dong, Tentunya beda-beda ada. pendapat gitu. Yang satu mau ini, yang satu mau B gitu. Tapi ya Akhirnya jalan tengahnya gimana pada waktu itu? jalan tengahnya kita makan bareng aja kali ya. Udah langsung baik lagi ya. Emang makanan tuh bisa menjadi ini bonding ya. Keren deh, emang luar biasa ya. Kalau misalkan marah-marah nggak harus kayak berhari-hari ya. Langsung di hari itu juga langsung biar clear semuanya. Yes. Nah, aku tadi ngomongin tentang paradigm. Sekarang aku mau ngomongin tentang fitness itu merupakan suatu self-care. Setuju gak? Betul. Menganggap fitness sebagai self-care setuju. Betul. Kenapa? Setuju. Karena buat kebutuhan diri sendiri. That's investment untuk kita. Supaya kita pun juga bisa ngelakuin hal yang lebih banyak lagi ketika kita secara fisik juga sehat, secara mental juga sehat. Berarti dilakukan setiap hari kalau misalkan self-care. Iya. Iya, berarti masih aktif sekarang ya setiap hari terus. Aktif. Kan kalau misalkan ada yang nge-gym katanya rest dulu lah berapa hari. Kalau ini emang tiap hari Kak Frans dan Kak Erik. Iya. Wow. Maka di Paradigm itu kita juga punya program tuh yang kita sebutnya wellness program. Apa itu? Nah, jadi biasanya kan kalau orang datang nge-gym nih, oh mau nurunin body fat, mau ningkatin massa otot. Nah, kita tuh ada banget tuh, mau nurunin lemak, mau ningkatin otot, ada banget. Dan kita tuh mau encourage Paradigm people bahwa badan kita tuh isinya bukan cuma lemak sama otot aja, tapi ada yang namanya persendian, Yes. saraf, tulang, karena mereka satu unity. Makanya kalau datang ke Paradigm, mostly di studio 1 atau di gym floor, kayak di gym floor tuh yang fast track zone, calisthenic zone, itu tuh mostly untuk yang active dynamic energetic program. Nah kalau di studio 2
Sama kalau di Paradigm SMS ada healing studio. Nah itu mostly untuk si recovery-nya, untuk refreshment-nya. Wow. Gitu. Menyeluruh ya. Menyeluruh. Jadi Luar habis biasa. nge-gym udah gitu, oke stretching deh, gitu Yes. kan. Langsung ada di satu tempat yang sama. Kita nggak perlu cari keluar gym gitu ya. Iya. Ini yang uniknya loh. Ada kelas Luar pijit-pijit biasa. loh. Kok bisa kepikiran sih kayak diplot-plotin gitu ya istilahnya. Itu dari siapa idenya awal-awal? Nah mungkin Sama kombinasi langsung. Kombinasi. ya, Hmm. karena kan kita juga ngelakuin rutin kan gitu. Jadi kita selalu berpikir, wah abis latihan jegar-jeger gitu kan. Oh, kita butuh apa nih recovery? Oh, oke kita butuh latihan persendian. Jadi Gitu. awal mulanya merasakan sendiri terus langsung action aja nih kita buat ini. Keren. Nah, aku mau ngomongin workout masing-masing favoritnya apa aja. Kalau di Paradigm ya, satu-satu deh. Sebutkan yang paling favorit. Banyak lagi. Banyak. Semuanya ya kalau bisa pilih ya. Tapi salah satu yang paling menggambarkan diri sendiri aja. Salah satu. Yes. Satu tambah 5. Jadinya 6. Kalau secara personal, kalau Yes. misalnya aku disuruh pilih kelas yang paling aku suka adalah kelas dance karena aku ngajar dance juga sekarang. Ya kan? Tapi kalau yang lain-lain must try, semuanya harus dicobain karena emang sebeneficial itu, sengefek itu pada saat after kita ikut kelas pun juga akan langsung ngerasain bedanya dan manfaatnya gitu. Kalau misalkan orang yang pengen latihan dalam waktu singkat tapi hasilnya langsung dar kalian tuh harus banget cobain yang namanya fast track, kalian harus cobain namanya metcon, terus juga ada calisthenics itu seru sekali. Terus ada kettlebell juga, ada landmine, ada step it kalau untuk kardio gitu kan. Tuh. Wow. Aku mintanya 1, dijawabnya berapa? Memang berarti semuanya favorit ya kalau dari Karik seru sendiri itu ya. gitu, kayak wahana. Sekarang Kak Franz, Kalau- apa yang paling favorit? Kalau saya suka banget sama kelas-kelas yang ngebuat saya tuh keringetan. Wow. Gitu. Makanya emang rutin seminggu saya 3 kali. Saya juga ngambil PT sesi latihan sama PT. Jadi makin diprogramin kan gitu. Selain memang saya juga mengajar, karena pada saat kita mengajar sebagai instruktur, fokusnya kan adalah members gitu. Nah jadi saya ngebuat balance tuh, saya seminggu 3 kali latihan sama PT, lalu juga setiap hari saya rutin ikut kelas. Gitu, saya ikut kelas kettlebell, ikut kelas mace, terus juga ada kelas regular fun cardio. Tuh kayak dance cardio gitu, ada dance icon, bikin konten gitu. Terus juga ya ikut pilates. Oh my god. Happy birthday. Guys, ini aku juga kaget ya. Ini aku juga kaget loh. Wow, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Wow. Nah, Beauties, tadi kita habis perayaan ya untuk Kak Franz. Gimana nih perasaannya? Kaget gak sih? Kaget banget, terima Jujur. kasih, thank you. Aku sendiri aja nggak di briefing. Aku kaget. Kirain ada apa? Kak Franz kok tiba-tiba nengok ke Luar sana langsung biasa. happy birthday. Luar biasa. Ada yang mau diucapin Kak Franz untuk Dr. Gaby? Thank you so much. Keren biar deh. Franz selalu panjang umur, sehat, happy yang paling penting. Yeay. Amin, thank you dokter juga. Amin. Amin. Dok, tadi kita tuh udah bahas-bahas ya. Udah berapa menit ya kira-kira 10 sampai 15 menit kali kita ngobrol ya. Kita lanjut sama dokter berarti ya. Aman ya, berarti semua ya. Kita tadi lagi bahas tentang self care, Dok. Oke. Jadi self care dari masing-masing dari Kak Franz, Kak Erik itu apa aja. Nah, aku lanjut yang tadi aja ya topiknya ya. Kalau misalkan di zaman sekarang kan istilahnya body yang bagus itu udah pasti menunjang banget untuk aktivitas dan kesehari-harian gitu ya. Kalau misalkan aku kasih pertanyaan, body yang bagus atau stamina bagus, pilih yang mana? Body Stamina. atau stamina? Yes. Oke.
Kalau disuruh pilih. Stamina. Heeh. Dari dokter dulu deh, kenapa pilihnya stamina? Stamina karena kan untuk menjalani aktivitas sehari-harinya ya. Tapi menurutku kalau stamina bagus, bodinya juga bagus nggak sih? Ngikut ya dok. Ya kan ya? Betul banget. Heeh. Setuju? Setuju. Luarnya setuju semuanya loh. Nah tadi aku juga udah singgung-singgung tentang fitness dan lain sebagainya. Tadi aku juga udah mention, ternyata dok percaya gak kalau misalkan Kak Erik sama Kak Frans ini punya 12 kucing yang beda-beda spesies dalam satu Oh ya? rumah. Iya. Tahu. Banyak juga loh yang nanya loh, itu satu spesies dalam satu rumah gak ada yang ribut. Nyatuin dari Ada antar triknya. ras. Ada triknya, ada caranya. Gimana? Tunggu. Itulah Suka buat seninya. Sebentar, ini 12 ekor kucing. 12 ekor kucing. Oke. Luar biasa. Wow. Miara 1-2 aja udah repot Iya. kayaknya. Kalau ini 12 langsung. Wow. Itu namanya Cat Dashians Indonesia, betul. Ya. Itu ada Instagramnya sendiri loh. Aku Iya. lihat loh, dan memang kayak diurus banget ya kalau memang sama Kak Frans dan Kak Erik ya. Wow. Jadi nggak ada yang satu kelaparan, satu udah kenyang, nggak ada. Semuanya rata. Kalian bisa cek langsung di Banyak Instagramnya. ya anaknya satu lusin. Satu lusin, satu lusin, bener ya. Anabulnya satu lusin. Nah, sebenarnya tuh siapa sih yang menciptakan Cat Dashians itu awal mula? Kita jadi tadinya kan pengen punya akun Instagram deh hanya untuk kucing aja. Tapi kan karena memang waktu pas awal adopt itu ada satu yang betina namanya Dior, itu adalah kucing pertama kita. Dior namanya ya. Dior. Nah terus jadi Dior itu ternyata pas kita adopt sudah dalam kondisi dia tuh hamil dan kita nggak tahu sama sekali gitu. Karena kan kita bener have no idea gimana cara merawat kucing dan belum pernah merawat kucing sebelumnya. Ketemu Dior, tiba-tiba Dior ini kita adopt dan ternyata Dior itu dalam kondisi lagi hamil besar. Nah sampai pada akhirnya Dior itu melahirkan di dalam rumah dan kalau kata orang kan kucing melahirkan dalam rumah ini adalah sign yang bagus dan artinya rumah kita tuh satu vibe sama si Dior ini gitu. Jadi ya udah kita akhirnya adopt sama anak-anaknya Dior. Nah kira karena kita pikir nggak mungkin nih Instagramnya cuma Dior doang, karena kan ini kucingnya banyak, anaknya banyak kan, karena waktu itu Dior melahirkan ada 4 ekor kucing gitu. Jadi totalnya udah ada 5 juga. Jadi ya karena multiple cat, jadi kita bikin satu account yang apa nih yang bisa menggambarkan mereka semua ya, tapi bisa menceritakan tentang mereka semuanya secara balance. Jadi akhirnya muncullah Kardashians gitu, inspirasinya dari Kardashians supaya rezekinya dan hokinya semakin kayak Kardashians. Ya wow, luar biasa, dan 12 loh ya. Dan semakin mau nambah lagi atau udah cukup? So far 12 kayaknya pas karena sesuai dengan 12 rasul Tuhan ya. Sembah dicocokologi ya sama kayak Iya gini. kan? Iya jadi Bener sangat juga. lapas. Iya. Sio juga ada 12. Iya benar. Iya kan? Benar. Pernah ada drama-drama lucu gak sih tentang kucing-kucing itu? Kayak mungkin tadi udah disinggung juga barang-barang ada yang pecah, of course. Aku piara waktu itu satu kucing aja, barangku pecah semua ya. Dia next ini, next itu, gimana 12 coba? Iya. Jadi awalnya itu sebenarnya waktu pas kita tes kita mau adopt kucing, karena nih di rumah kan cukup banyak barang pecah belah, termasuk salah satunya adalah skincare collections yang banyak yang pecah belah. Nah justru tesnya dari situ. Kalau kucing ini sampai jatohin atau pecahin skincare kita, nggak usah. Tapi ternyata enggak dong. Oh ya. Bener kayak anteng banget gitu. Jadi kayak oke, I love you. Wow, welcome to the home. house. Yes. Pinter ya. Iya. Dia Nurut tahu. ya. Oh ternyata itu saya lagi dites. Saya harus behave. Tapi dokter pernah pelihara-peliharaan hewan gitu, apapun itu gitu? Pernah gak dok? Sugar glider katanya waktu itu. Yang terbang. Dulu sih suamiku ada tapi sudah meninggal. Oh, itu apa dulu anjing peliharaannya? itu golden. Golden. Oh my God, Wow. Bertahun-tahun lama juga waktu Bertahun-tahun. itu. Jadi waktu di adoptnya itu umur 3 bulan pas awal-awal aku pacaran, di adopt tuh. Terus ya udah sampai meninggal kayak 2 tahun lalu deh. Tapi kalau misalkan punya hewan peliharaan terus meninggal tuh rasanya kayak gimana gitu, pernah Iya, gak iya. sih? Kayak Pernah juga. Ya sama kayak udah kayak keluarga karena kan setiap hari. Iya bener lagi, kayak merasa kehilangan tentunya Iya, ya. pastinya. Wow.
Ngomong-ngomong tentang kucing, kalau misalkan kalian kayak penasaran langsung aja ke Instagramnya ya. Iya. Nah, aku ngomong-ngomong sekarang tentang fashion ya. Kita tuh sering ketemu di antara kayak event-event fashion ya, kayak Erik juga ya, Kak Frans juga. Ngomong-ngomong tentang fashion role modelnya siapa sih kalau buat tahu? Soalnya kita lihat nih sama-sama necis gitu ya. Siapa nih kalau dari Kak Erik dulu deh? Aduh, siapa ya? Diri sendiri aja deh. Diri sendiri. Saya sendiri. Iya. Diri sendiri aja deh. Yang penting ngelihat diri sendiri tampil yang proper, punya appearance yang proper, look profesional. Itu yang paling penting karena gimana pun kan first impression itu adalah penting ya gitu. Orang kan kalau ketemu pasti kan kayak selalu dilihat dulu dengan mata ya kan. Jadi dengan kita berpenampilan baik itu sama aja kayak kita tuh memberikan self respect juga buat kita gitu. Yes. Kalau dari Kak Erik sendiri sih casual yang dipilih ya. Hah? Kiblatnya ke arah mana nih? Korea atau gimana? Trend fashionnya yang dipilih? Tergantung mood aja sih. Oh, tergantung mood sama event ya kan. Terus inspirasi juga bisa datang dari mana aja. Mau itu dari art kayak dari musik mungkin, Yes. dari pas datang ke Youth Beauty juga pasti dapat inspirasi gitu kan. Rapi harus glowing kayak dokter gitu. Asik. Kalau Kak Frans sendiri Kiblat punya fashionnya. fashionnya Kiblat siapa? fashionnya. Erik Limans. Rick, hari ini pakai baju apa gitu ya udah. Wow, kiblat fashionnya ya langsung ya. Tapi Frans itu lebih cenderung lebih bawel soal penentuan warna segala macam. Oh, tonton warna juga pengaruh gitu ya, ke warna kulit gitu. Pernah Iya, yang ngikut yang color itu gak sih? Color palette yang kayak misalkan pakai baju warna apa, mukanya jadi warna cerah Iya. gitu. Aku Iya gak pernah sih? ini apa namanya color Tes test itu, kan. ya. Yang paling cocok tuh yang warna-warnanya mendekati warna-warna dolar. Dolar. Iya. So rich. Iya kan? Dolar. Warnanya kepental tuh. Warna dolar sama mata rupiah yang tertinggi aja Oh, pokoknya. iya. Sama gold ya, gold. Tapi ngomong-ngomong punya fashion stylist, apa ya sengalirnya aja fashion gitu? Enggak. Mengalir aja. Berarti langsung buatan sendiri lah, mix and match sendiri Iya, gitu ya. mix-match sendiri. Wow, keren deh, stylenya keren ya. Terima kasih. Iya, Erik sama Frans tuh taste-nya udah bagus. Tesnya keren ya. Dokter Dari biasa kalau dulu. dari dulu berarti dari zaman pertama Dan kali kenal kalau juga. jalan itu dari eye catching. Setuju. Setuju. Kayak udah tahu ini Kak Frans Kak Erik gitu ya. Iya. jalan. Ya, Amin. luar biasa. Dokter sendiri tuh Dari kalau belakang aja langsung ketebak ini Erik Iya. Frans. Karena kepalanya Frans mungkin. kan beda mungkin. Dokter sendiri kalau misal mix and match gitu ya di rumah pernah kayak sibuk gak sih mikirin mix and match sebelum keluar atau misalkan ada cara? Enggak sih ya. Biasa Kalau aku wanita juga kan tergantung repot mood ya. Tergantung mood aja, nggak selalu setiap event juga. Ya kalau event sih biasanya ada ya desainer lah gitu. Kebetulan oh ya Ci ntar aku ini support ini ya udah nanti tinggal beres nggak mikir pakai gitu. Kayak gitu aja sih. Kalau hari-hari mah ya simple-simple aja lah aku ya. Simple ya, ya benar ya. Nggak Yang suka penting yang nyaman ribet-ribet. untuk praktek kali ya, bener. Tapi lihat Dokter Gaby juga di Instagramnya fashionable banget bukan ya, lagi. bukan lagi. Nah itu thanks to designer. Thank you. Keren deh mah kalau misalkan orang-orang yang punya fashion style yang keren gitu ya. Jadi ke bawah charmingnya, ke bawah kayak cheerfulnya Iya. gitu ya. Tapi benar Frans bilang kan itu salah satu first impression lah ya. Betul. Bener. Berarti setuju gak kalau misalkan penampilan itu sangat amat menunjang di era sekarang? Iya dong. Oh, ya, Kayak ketemu pastinya. klien ataupun sebagainya gitu. Pastinya. Pastinya ya. Heeh. Wow, kira-kira pernah gak ada kayak cerita apa gitu? Mungkin pas waktu klien ngelihat kita dengan fashion yang oke, terus langsung deal. Pada saat itu juga. Oh kalau ini pasti. Pasti ya, langsung ya. Langsung meyakinkan. deal di hari H. Iya. Kalau ngeliat Dokter Gaby udah deh treatment apa aja bebas. Yang penting mukanya glowing ya Dokter Gaby. Iya. Ngomong-ngomong soal treatment, sejak kapan sih bergabung di Youth and Beauty Clinic? Dari awal banget ya. Wow, iya Dari Oh, awal iya. banget tuh ya. Sebelum COVID ya. Iyalah. Heeh. Dari awal berarti banget. masih 2010-an itu ya. 19 Wah, 19-an. Dari branch Youth Beauty Clinic yang Kemang yang lama banget. Oh, itu 2018, 17? Iya. Oh, Itu. Oh, iya. Berarti sekarang udah mau ikut juga Berarti ke udah mau 10 ikut tahun anniversary kita. 10 tahun. Di Youth and Beauty bulan depan. Luar biasa ya, apa sih yang kayak dipikirkan kayak oh udahlah stay di satu klinik aja udah cocok atau gimana kalau dari Kak Erik dan Kak Frans? Karena emang udah resultnya tuh udah Kelihatan ya? iya Mm-mm. gitu. Banget.
Makasih loh. Seneng lah dokternya. Iya kan, karena emang dulu kan kalau dari secara personal aku tuh dulu pernah ini kan kulit aku tuh sangatlah dulu sensitif sekali dan waktu itu tuh bener-bener sampai di sini tuh ini banget breakout sekali di area sebelah kanan ini. Nah pada saat itu kan di era-era itu tuh beauty clinic belum secanggih sekarang ya dok ya. Terus pada saat aku ngelakuin treatment di saat aku breakout itu berkali-kali pindah dokter, pindah klinik yang pada saat itu juga edukasi aku tentang beauty itu masih belum terlalu paham dan akhirnya punya pengalaman salah treatment yang akhirnya memperparah dan terjadilah infectious sampai di sini tuh lumayan breakout tuh parah sampai bertanda. Jadi kalau misalnya kalian melihat wajah aku sekarang seperti ini adalah hasilnya Dr. Gaby Shirley. Wow, padahal dulu sebelum ke Youth and Beauty gitu ya, udah sempat di treatment tapi malah semakin parah. Tapi di sini cocok dengan tangannya Dr. Gaby. Wow. Gitu karena ya sama Dr. Jane ya. Iya, sama Dr. Jane juga. Dr. Gaby dan dokter-dokter lainnya gitu ya. Jadi Dr. Gaby sama Dr. Jane tuh selalu menyarankan ya memang hal-hal yang perlu dilakukan gitu tanpa memaksakan kehendak yang memang sebelum waktunya gitu. Jadi ibaratnya sesuai kebutuhan. ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena kan yang kita mau sama yang kita perlu kan belum tentu sama ya. Betul. Gitu. Tapi memang kita selalu prioritasin apa sih yang pasien butuhkan. Itu pasti kan juga kalau yang dibutuhkan pada saat pasien bisa ngerasain sendiri kan gitu. Tapi kalau misalkan yang kita mau, misalkan karena ngeliat orang lain, oh ya saya pengen filler bibir, ternyata nggak perlu ya. Buat apa malah too much, malah dia komplain lagi ke kita juga. Benar. Tapi emang dari beberapa orang yang aku interview di sini ya, ngomong tuh Dr. Gaby emang kayak gitu. Jadi ngelihat kebutuhan seseorang dulu. Tapi aku mau tanya ke Dr. Gaby-nya sekarang. Kira-kira pernah gak sih ngelihat atau datang nih pasien gitu, "Dok, aku pengen ini yang ngikutin tren zaman aja." gitu, bukan ngeliat sekedar dari kebutuhan diri dia. Pernah, Dok? Banyak. Oh, ceritain dong dulu gimana. Yang paling benar-benar ini tuh yaitu aku selalu cerita itu adalah pasien mau filler bibir, pengen dok kayak ini dikasih lihat fotonya. Padahal bibirnya tuh udah mungkin filler ke tempat lain kali ya. Udah menurut aku udah volume. Terus kalau mau di volume lagi kayaknya too much ya. Jadi ya aku tolak. Gitu. Ya memang itu sih menurutku ya harus menjadi ya dokter kan udah juga ada etikanya ya. Jadi kan juga kita kalau memang pasien yang nggak perlu ya kita memang harus ngomong nggak perlu gitu. Tapi mungkin memang dia memerlukan kadang-kadang bibir yang nggak perlu tapi dia lupa mungkin kulitnya kusam. Dia fokusnya hanya mau ke bibir. Padahal faktanya yang dia perlukan adalah mungkin skin booster untuk wajahnya supaya nggak kusam gitu. Karena kalau kulitnya tidak sehat otomatis akan kusam gitu. Setuju. Nah, dari Kak Erik dan Kak Franz kan dari semua treatment hampir mungkin udah pernah coba juga di Youth and Beauty Clinic. Udah. Sebutin satu treatment deh, salah satunya. Yang paling favorit banget. Kayaknya yang terbaru ini deh. Yang terbaru ini ya. Hasilnya sih kelihatan ya, Dok. Kalau Sekarang botox ya. sebentar pasti. Iya, itu karena Dr. Gaby juga. Aku yang merawanin loh. Benar. Kita kan tim brotox. Dari yang takut awalnya nggak berani botox, pasti ketagihan beneran. Jadi makin suka. Dan dok kayaknya aku udah perlu botox deh. Benar. Apa sih yang dirasakan gitu? Itu ya Lebih bener-bener fresh gitu dan maksudnya sesuai sama muka kita juga. Botox kalau waktu pas ngelakuin botox juga nggak terlalu berlebihan gitu. Kadang kan juga ada yang mungkin memaksakan kehendak ya kayak dok kurang lagi sampai bener-bener wow kenceng banget. Tapi kalau Dr. Gaby nggak pernah benar-benar menyesuaikan sama kebutuhan muka kita gitu. Dan waktu pas kita pertama kali diperawani sama Dr. Gaby dengan treatment botox itu pun juga karena memang sudah saatnya dan sudah sesuai sama periode waktunya gitu. Nggak yang tiba-tiba aku waktu pas masih umur 17 tahun gitu udah kamu botox aja gitu. Enggak, tapi memang sudah saatnya baru gitu. Kalau cocok langsung gas betul gitu ya. Dan yang terakhir kita treatment blue peptide ya. wow, itu glass skin sih. Super glass Aku skin. dengar juga sih ada yang ketagihan sih, Dok. Iya katanya. Saya aja ketagih. Semua orang yang udah coba blue peptide ya. Iya kan? Apa yang dirasakan nih dari keduanya? Pastinya feel fresh setelah itu. Terus juga kan painless pada saat prosesnya. Terus ngerasa kayak pori-porinya juga semakin lebih kecil nggak sih? Iya. Kan? Nah, Terus dia memperbaikin ya tekstur kulitnya jadi dia diperbaikin. iya, dan pokoknya merasa lebih fresh dan cerah sampai kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman after the treatment kayak
gila lu mukanya pakai apa Iya. gitu kan, Ada yang ngapain notice? aja Iya. notice Wow, banget. seneng gak sih dok? Bilang Iya. dong langsung ke dokter Gaby rahasianya gitu. Nanti sebentar lagi bocoran, Miho sama Jeji mau ikutan ambil blue peptide. Luar biasa. Hai Miho, Jeji. Kita bocorin dari sekarang hanya di podcast ini. Dok, tapi ngomong-ngomong blue peptide tuh kadang suka ada yang gak cocok di orang juga ya. Makanya kita Betul. harus ada tes dulu. Boleh diceritain gak sih Betul, dok? sebenarnya kan blue Mm-mm. peptide ini kita kan juga cocktails. Hmm. Jadi cocktailsnya ini tidak semua pasien kan tiap kulitnya ada yang kulitnya sensitif sekali, ada juga yang enggak kan. Nah biasanya kalau yang resikonya sensitif mungkin udah gampang beruntusan atau gampang kemerahan atau jerawatan, biasanya kita tes dengan frekuensi body cell therapy. Tapi kalau memang mungkin ya biasa emang kulitnya kulit badak misal gitu, itu nggak perlu tes juga is okay sih. Gitu. Tapi kita sekarang sih SOP-nya ya mengurangi resiko yang tidak diinginkan aftercare-nya. Jadi kita ya untuk di BCT, body cell therapy. Beruntunglah orang-orang yang lulus udah bisa langsung blue peptide ya, nyobain rasanya. Iya. Aku tuh selalu wondering sama Youth and Beauty Clinic dan juga Dokter Gaby ya. Mm-mm. Selalu punya treatment-treatment baru yang Terdepan advance nggak sih, dan ya? terdepan. Jadi kita tuh Duluan selalu gitu. ya kan, kita selalu mendapatkan treatment ini duluan, tapi kayak mungkin 6 bulan kemudian tuh baru rame dibicarain Yes. sama orangnya nggak sih? Apa sih dok inspirasinya? Jadi aku yang nanya podcastnya. Apa sih dok? Gitu. Ya demen ini aja, pasti googling searching yang di luar ada apa yang terbaru, yang terupdate ya. Terus biasa kan aku orangnya tipenya demen coba untuk diri sendiri kan. Jadi minimal tuh selalu di otakku saya coba untuk diri sendiri. Kalau bagus baru aku share untuk pasien-pasienku gitu. Dan ternyata bagus. Aku kan mulai blue peptide tuh dari 20 Januari 2026 tahun ini. Terus kok makin lama makin bagus, dan pasien juga yang notice, dan teman-teman sejawatku pada kok muka lu makin bagusan juga ya teman-teman dokter. Ya blue peptide. Oke. Itu rahasianya. Intinya kelinci percobaannya ke diri sendiri Oh iya dulu. dong. Kalau misalkan Harus. glowing, pengen bagi-bagi juga dong Bener dong, nilainya. masa skill kelinci percobaannya orang Iya, lain bener ya, kan nggak fair. setuju sih. Jadi kalau sendiri pun jadi kan ngerasain efeknya bagus. Yes. Terus juga rasa sakitnya seperti apa, kita juga bisa bercerita sama pasien kan. Gitu. Dan hasilnya juga pasien kan juga demen kan ngelihat, misalkan datang, iya aku mau kayak dokter Gaby kan seneng ya. Setuju. Harus. Yes. Nah kan ini dok, kedua bintang tamu kita pada hari ini kan memang suka nge-gym. Nah selain nge-gym tuh menurut dokter penting gak sih treatment juga untuk self care? Penting. Nge-gym sih penting banget. Ini aja aku lagi memotivasi diri untuk nge-gym karena ternyata pilates saja kan untuk otot kecil, otot Yes. besarku pun harus untuk anti aging karena otot itu adalah salah satu untuk anti penuaan. Betul. Oke, self care pun untuk treatment pastinya perlu ya. Walaupun sebenarnya treatment itu hanya yang terlihat mungkin di luar. Makanya kita kan sekarang makin berkembangnya zaman juga longevity untuk kesehatan. Jadi di luar dan dalamnya juga harus sehat. Enggak hanya wajah saja yang harus kita rawat gitu. Ya penting sih. Penting banget itu juga. Bukan hanya untuk first impression ke orang. Kalau orang lain sih menurut aku orang lain ngeliat bonus lah. Tapi yang paling penting adalah untuk diri sendiri. Betul. Karena pas ngeliat di kaca, cakep ya gue ya gitu. Kayaknya happy kan. Happy. Bener. Bener. Pasti. Dan kalau misalkan aku boleh tanyain, treatment apa yang cocok untuk pria yang aktivitasnya tinggi menurut dokter? Oh kalau pria kan nggak mau ribet. Yes, pasti Ya ya. Ada rekomendasi Ya gak dok? paling ya minimal botox. Pasti once di botox, terutama dahi, kelihatan tuh lebih fresh, ya kan? Iya. Itu pasti. Yang kedua paling ya supaya kulitnya sehat, minimal, atau kalau males banget minimal skin booster. Karena skin booster kan nggak harus sebulan sekali juga. Kadang-kadang ada 2 bulan sampai 3 bulan sekali pengulangan, itu it's okay. Ya itu. Dan waktu yang tepat untuk pria mulai treatment itu sejak kapan sih dok sebenarnya? Sejak sudah bekerja. Sudah ada penghasilan. Sudah punya penghasilan. Kuncinya. Bener. Oh jadi pada saat itu ya? Iya. Mungkin kayak di umur-umur berapa gitu? Loh, sebenarnya dimulai umur berapa ya tergantung, itu kan penampilan itu kesadaran diri masing-masing ya. Nggak bisa dibilang oh ya umur segini sudah mulai ya misalkan sudah merasa penuaan itu muncul, kulitnya sudah mulai kusam, kasar, udah mulai ada garis-garis halus, udah mulai kulitnya kendur.
ya sudahlah treatment. Karena dengan skincare aja ternyata kurang untuk supportnya. Mau nggak mau harus ada advance treatment. Gitu. Nah kan rata-rata orang fitness mungkin berkeringat juga gitu ya. Mungkin kalau misalkan tips dari dokter untuk menjaga kulit orang-orang yang sering fitness itu seperti apa sih dok? Mungkin kan treatmentnya pasti beda ya. Oh sebenarnya kalau berkeringat nggak masalah sih. Karena kalau justru dengan Sering berolahraga, berolahraga. dengan hormonnya itu akan lebih baik sebenarnya untuk tubuh pun akan baik, kulit pun juga akan lebih baik. Tapi yang mungkin misalkan yang ini agak overheating. Nah overheating tuh yang membuat kulit menjadi lebih cenderung kering gitu. Tapi kalau fitness olahraga berkeringat itu malah lebih bagus. Luar Nah masalah biasa ya. cuma satu kalau berkeringat yang dijaga adalah hygiene-nya. Iya. Karena kan pori-pori terbuka, jangan sampai udah pori-pori terbuka terus misalkan keluar outdoor yang berdebu. Ya udah deh. Jerawatan Iya. takutnya. Itu dia tips-tipsnya dari dokter Gemma yang melakukan ya habis ini ya. Ingat dijaga. Ya, harus dijaga keseluruhan, luar dan dalam. Selain treatment, tidur cukup, banyak minum air putih, makan Benar. buah. Ya kalau bisa alkoholnya dikurangin. Iya. Ya terus juga kayak merokok itu merusak sih, menurutku itu adalah merusak untuk ya mempercepat penuaan dan begadang. Yes, begadang. Jangan begadang. Sesuai kata Bang Haji Roma ya. Jangan begadang. Ya, tapi ngomong-ngomong ya tentang Paradigm Fitness tadi aku udah singgung juga di awal kalau Paradigm itu semakin rame membernya ya, bahkan mensupport juga para putri Indonesia juga ya, Kak Frans dan Kak Erik ya. Nah, itu ngomong-ngomong putri Indonesia saat ini siapa sih yang paling rajin untuk berolahraga di Paradigm? Semuanya rajin, semuanya rajin karena kan mereka semua sekarang lagi dalam periode persiapan kan Untuk gitu. internasional. Untuk go internasional, jadi mereka sekarang lagi rajin untuk doing the program sama coach kita. Jadi ya semangat semuanya. Wow. Apa sih yang Bodinya membedakan? makin- Bener, bodinya langsung biar Mau. bagus kayak koknya ya. Mau juga kayak putri Indonesia ya. Dan apa yang membedakan sih Kak? Kayak misalkan member yang biasa sama yang putri Indonesia lebih di-treat apa kalau putri Indonesia sendiri? Lebih sesuai dengan programnya mereka masing-masing juga gitu. Jadi kan mereka kan juga punya bentuk tubuh yang masing-masing yang berbeda juga. Terus juga dengan kondisi stamina yang berbeda-beda gitu kan, kondisi otot yang berbeda-beda, ability juga berbeda-beda. Jadi itu yang kita akan coba maksimalkan supaya mereka bisa achieve their fitness goal secara fisikal dan juga mental gitu. Karena kan yang kita siapin bukan cuma sekedar fisik doang, tapi bener-bener kayak ya itu mind body spirit tuh harus ready gitu kan. Karena pada saat mereka berkompetisi, again bukan cuma fisiknya doang tapi mentalitinya mereka ya kan, terus staminanya mereka juga harus dar-der-dor. Kebayang dong seberapa padat planningnya mereka kan pada saat mereka go internasional gitu. Wow. Dari yang tahun ini putri Indonesia siapa yang paling sering ketemu di gym gitu ya? Dari Vicky, Agnes, terus siapa lagi ya? Mungkin yang lain-lainnya siapa? Aku paling Yang sering ketemu Vicky sih. Mungkin karena pas Vicky ya. jadwalnya lagi pas sering ketemu sama Vicky. Keren deh ya. Semoga semuanya menginspirasi untuk teman-teman semuanya yang bingung-bingung kira-kira mau kemana ya tempat gym yang cocok. Boleh ke Paradigm Fitness. Kalau misalkan mau cari tempat perawatan boleh ke Youth and Beauty Clinic. Kak, aku sekarang mau main segmen jujur tanpa filter. Di sini ada satu Waduh. pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur tanpa Oke. ada bohong-bohong sama sekali. Boleh kita pilih, maaf dokter. Iya, terima kasih. Oke. Ada satu pertanyaan, satu-satu ya ambilnya ya biar adil ya. Oke. Wow. Mana? Ada nggak? Oh, ada. Oh iya ada. Dokter Yes, itu. Kak Erik. Satu lagi. Oke. Satu lagi. Matching nih. Dokter kayaknya enggak ya, kan udah sering ya. Jangan main jujur tanpa filter lagi. Ntar kebongkar semua. Udah tahu semua Udah juga tahu masalahnya. Takut banget nih. Sudah? Ya. Kita mulai dari siapa dulu? Hayo Sweet, Ah, siapa itu duluan udah yang buka mau tuh, jawab? Erik. Nah, Kak Erik dia Iya. mulai ya. Aduh. Astaga. Apa satu hal yang tidak boleh dikorbankan demi mengejar kesuksesan? Yang tidak Oke. boleh dikorbankan. Iman. Kamu nuker ya Kak Frans ya? Kenapa dibalikin lagi? Iman. Oke, mau jawab dulu? Iman. Oh, iman. Baik. Ya itu dia. Faith ya. Faith. Apa satu kebiasaan yang kalian lakukan setiap hari yang menurut kalian ikut membangun Paradigm sampai hari ini?
Satu kebiasaan yang kalian lakukan setiap hari yang menurut kalian ikut membangun paradigm sampai hari ini. Ini kedengaran klise sih, cuman emang kita selalu ngelakuin bangun pagi, doa, sebelum tidur, doa lagi. Gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Sama gak sih dok, sama dokter Gaby membangun Youth Beauty Clinic ini apa yang dilakukan? Oh iya benar. Kalau Tentu saya ya. juga kalau ditanya orang, dok kok bisa sih dulu ya awal-awal ya 2016-2017 kok cepet banget Youth Beauty dikenal? Ya itu cuma karena kasih karunia Tuhan aja sih. Kalau mikir di sayanya, siapalah saya ya. Tapi kalau misalnya karena Tuhan kita yang hebat, ya udah. Jadi ya Tuhan yang mempromosikan aja, tiba-tiba ditemuin orang-orang baik, ditemuin Frans, ditemuin Erik, banyak KOL yang lain yang mungkin kalau misalkan ditanya zaman dulu kan yang namanya collab nggak terlalu banyak ya, pasti bilang, lu itu si ini treatment maksudnya ada bayar berapa? Nggak sama sekali, bener-bener kita semua tuh menjaga hubungan baik dan kita saling support gitu. Ikut andil jalannya Tuhan Iya, gitu dan ya. saya percaya adalah gini, kalau kita itikat niat kita baik, pasti semua akan baik. Amin. Amin. Haleluya ya. Amin. Ya, thank you ya udah menjawab beauty pot. Kok jadi menjawab sekali, jujur Pak? tanpa filter kita, karena abis ini kita ada segmen dari Dokter Gaby juga, karena kita masuk ke segmen beauty tips dari Dokter Gaby. Kita tonton yuk tips and tricksnya yuk. Let's go. Silakan. Halo, saya Dr. Gaby Shirley. Di Beauty Tips ini saya mau share tips tentang kenapa wajah kelihatan lebih tua saat berat badan turun. Beauties menurunkan berat badan memang baik untuk kesehatan. Tapi pernah nggak kamu merasa wajah terlihat lebih tirus atau lebih capek setelah berat badan turun? Hasil ini terjadi karena saat berat badan berkurang, tubuh juga kehilangan lemak di area wajah. Padahal, lemak wajah memiliki peran penting dalam menjaga volume dan memberikan kesan wajah yang segar. Fun fact-nya, salah satu tanda penuaan bukan hanya keriput, juga berkurangnya volume wajah yang terjadi secara alami sering bertambahnya usia. Jadi, kalau wajah terlihat tirus setelah diet, belum tentu itu tanda kulit bermasalah. Yang terpenting adalah menjaga penurunan berat badan tetap sehat dan mempertahankan kualitas kulit serta kolagen. Itu dia Beauty Tips kali ini. Sampai jumpa di Beauty Tips berikutnya. Bye. Nah beauties, itu dia beauty tips dari Dokter Gaby. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, langsung aja komen-komen di bawah ini ya. Kak, sebelum aku closing, aku mau tanya satu pertanyaan yang ini mungkin banyak orang yang sering nanyakan juga gitu. Apa pesan untuk orang-orang yang sedang membangun bisnis tapi juga mereka tuh sering lupa untuk menjaga kesehatan dan juga merawat diri? Tiga-tiganya dia biar adil dari sini dulu ya. Ini terakhir ya gongnya ya. Oke. Siapin dok. Saya Kayak Eric dulu. kesimpulan. Yes. Harus menjaga kesehatan karena balik lagi semua kan drive dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita sehat, kita pun juga bisa melakukan banyak banget aspek dari kehidupan kita. Jadi bisnis kita ya dari tangan kita juga dan juga bersama orang-orang yang kita percaya. Jadi ya paling penting banget untuk jaga kesehatan karena that's the foundation. Setuju. Setuju. Dari Kayaknya Kak Frans udah cukup sendiri. ya? Udah cukup ya. Jangan-jangan Kak Frans ngomongnya sama. Iya, idem, ya kan? Kak Frans. Membangun bisnis itu penting banget. Nah, yang harus diingat lagi adalah kan yang ngebangun bisnis itu juga dari diri sendiri nih. Nah, jadi itu juga sama pentingnya. Jadi bisnis dan diri sendiri tuh memang ya dua-duanya memang harus dibangun gitu. Yes. Setuju sekali, saling melengkapi. Kita Betul. terakhir ke kesimpulannya. Sudah cukup kan? Enggak boleh. Harus satu-satu. Jadi kebagian Dokter Ya Gaby. kalau bisnis, tadi pertanyaan gimana kalau misalnya bisnis? Pesan untuk orang-orang yang sedang membangun bisnis tapi sering lupa merawat diri dan juga kesehatan. Kalau lupa merawat diri sih menurut saya kalau yang namanya bisnis agak kasihan ya. Hmm. Kenapa? Karena kita cari uang, susah-susah, kerja keras, tapi kita nggak sayangin diri sendiri. Kalau bukan saya selalu mikir kalau bukan diri kita sendiri yang sayang diri kita, terus siapa lagi? Kan nggak mungkin orang lain yang lebih peduli sama diri kita sendiri kan. Jadi ya yang namanya ngebangun bisnis kalau nggak mikirin diri sendiri tuh kayaknya dasar fondasinya itu agak kurang pas deh gitu. Karena yang namanya bisnis kan juga
kita mikirin untuk keseluruhan kan. Nah, nakodanya kan berarti yang punya bisnisnya nih. Yeah. Kalau yang punya bisnisnya nakodanya ini nggak sehat, terus nggak jaga diri, nggak menjadi contoh yang baik, terus gimana ngebawa yang belakang-belakangnya nih? Bener nggak? Setuju. Bener dong. Kayak kita kan juga sebagai panutan kan. Betul. Gitu. Setuju. Ketiganya sama-sama saling melengkapi dan punya jawaban yang luar biasa ya. Mungkin kalau misalkan aku kasih kesimpulan antara tadi merawat diri juga kesehatan itu bukan pilihan, tapi bagaimana caranya supaya versi terbaik adalah mengkombinasi itu semua. Betul. Ya, setuju ya. Betul. Thank you Kak Frans, thank you Kak Yeah. Erik udah main-main di Beauty Thank Pot. you. Thank you Dr. Gaby. Terima Sampai kasih. jumpa di Beauty Pot Thank you. selanjutnya. Bye bye Beauty. See you in the next episode. Beauty Pot by Youth and Beauty.